Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Rizkyani. Saya mahasiswa semester 6 Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai hadis tentang toleransi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita ulas sedikit tentang apa itu toleransi. Akhir-akhir ini makna toleransi jadi sangat membingungkan. Banyak yang mengartikan bahwa perwujudan toleransi dengan membenarkan semua agama. Lalu, bagaimana Islam memandang toleransi? Nah, toleransi dikenal dengan istilah tasamuh yang berasal dari kata samaha, memiliki arti tasahul atau kemudahan. Artinya bisa bermakna memperbolehkan, bisa bermakna memberikan. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanifiyah As-Samhah, yang artinya yang lurus lagi toleran. Nah, dari definisi itulah kemudian dijadikan dasar toleransi dalam Islam, bahwasannya Islam memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk menjalankan apa yang ia mampu, termasuk menjalankan apa yang diyakini sesuai dengan ajaran masing-masing tanpa ada tekanan dan tidak mengusik ketauhidan. Nah, meski begitu, tasamuh bukanlah menjadi alasan untuk meyakini bahwa semua agama sama benarnya seperti yang dipopulerkan oleh tokoh-tokoh pluralis. Berdasarkan ayat, tidak ada paksaan dalam memeluk agama, sungguh telah jelas antara kebenaran dan kesesatan. Sebagian orang salah dalam memahami ayat ini, sehingga terjebak dalam pemahaman pluralisme agama, yaitu bahwa semua agama itu benar, dan Islam bukanlah agama yang paling benar. Nah, paham ini juga mengajarkan bahwa Islam memberi kebebasan kepada manusia untuk memeluk agama apa saja, dan agama apapun dapat mengantarkan pemeluknya kepada surga. Nah, tasamuh justru mengajarkan kita untuk meyakini kebenaran hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain tasamuh menghendaki adanya pluralitas bukan pluralisme. Nah, tasawuf ini mengandung konsep yang rahmatan lil alamin berdasarkan surat An-Nahl ayat 90 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Maka dari itu, segala persoalan yang timbul di lingkungan internal umat beragama hendaknya dapat diselesaikan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, dan semangat kekeluargaan sesuai dengan ajaran agama dan aturan bernegara. Baik, kita lanjut ke materi ya. Untuk materi pertama yaitu tentang pengertian toleransi. Nah, toleransi dalam bahasa Arab disebut tasamuh, artinya bermurah hati, yaitu bermurah hati dalam pergaulan. Nah, kata lain dari tasamuh ialah tasahul, yang artinya bermudah-mudahan. Toleransi mengajarkan hendaknya kita mempunyai sifat-sifat lapang dada, berjiwa besar, luas pemahaman, dan tidak memaksakan kehendak sendiri, memberikan kesempatan kepada orang lain berpendapat, sekalipun berbeda dengan pendapat kita. Semua itu adalah dalam rangka menciptakan kerukunan hidup beragama dalam masyarakat. Dengan demikian, adanya perbedaan paham dalam suatu masalah seperti agama dan keyakinan tidak boleh menjadi sebab untuk mengadakan garis pemisah dalam pergaulan. Jadi, toleransi menghendaki adanya kerukunan hidup di antara manusia yang bermacam paham serta harmonisasi pergaulan antara mereka yang jauh dari sikap kaku apalagi bersifat konfrontatif. Nah, berdasarkan pengertiannya, toleransi mengarahkan kepada sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan, baik dari sisi suku bangsa, warna kulit, bahasa, adat istiadat, budaya, serta agama. Nah, landasan dasar pemikiran itu terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu in akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Islam memperbolehkan umatnya berhubungan dengan umat agama lain. Toleransi antar umat beragama dalam batasan muamalah, yaitu batas hubungan kemanusiaan dan tolong-menolong sosial kemasyarakatan. Adapun dalam akidah dan ibadah secara tegas melarang untuk bertoleransi. Ini berarti keyakinan umat Islam kepada Allah tidak sama dengan keyakinan para penganut agama lain terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Demikian juga dengan tata cara ibadahnya. Bahkan Islam melarang penganutnya mencela Tuhan-Tuhan dalam agama manapun. Maka kata toleransi dalam Islam bukanlah barang baru, tetapi sudah diaplikasikan dalam kehidupan sejak agama Islam itu lahir. Dilanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang hadis-hadis tentang toleransi. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW ternyata cukup banyak ditemukan hadis-hadis yang memberikan perhatian secara verbal tentang toleransi sebagai karakter ajaran inti Islam. Hal ini tentu menjadi pendorong yang kuat untuk menelusuri ajaran toleransi dalam Al-Quran. Sebab apa yang disampaikan dalam hadis merupakan manifestasi dari apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, Haddatsana Abdullah, haddatsani Abi, haddatsani Ya'iz, qala akhbarona Muhammad bin Ishaq an Dawud bin Husain an Ikrimah mata ani bani Abbas qala qila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyul adyani ahabbu ilallahi qala al-hanifiyatus samhah. Artinya, telah menceritakan kepada kami Abdillah, telah menceritakan kepada saya Abi, telah menceritakan kepada saya Ya'iz, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Dawud bin Al-Husain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ia berkata ditanyakan kepada Rasulullah, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanifiyah As-Samhah, yang lurus lagi toleran. Berdasarkan hadis di atas, dapat dikatakan bahwa Islam adalah agama yang toleran dalam berbagai aspeknya, baik dari aspek akidah maupun syariah. Akan tetapi, toleransi dalam Islam lebih diterapkan pada wilayah muamalah. Rasulullah SAW bersabda, Haddatsana Ali bin Ayyash, haddatsana Abu Ghassan, Muhammad bin Mutarfi, qala haddatsani Muhammad bin Munkadir an Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan samha idza ba'a wa idza ishtara wa idza qtada. Artinya, telah menceritakan kepada kami Ali bin Ayyash, telah menceritakan kepada kami Abdul Ghassan Muhammad bin Mutarif berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin Al-Munqadir dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan ketika memutuskan perkara. Hadis di atas hanya terdapat dalam Sahih Bukhari bab as-sahwalatua as-samahatu fi asyira iwa al-ba'iwa mantolabi juz 7 nomor 1934 halaman 240.
Imam Al-Bukhari memberikan makna pada kata as-samahah dalam hadis ini dengan kata kemudahan, yaitu pada bab kemudahan dan toleransi dalam jual beli. Sementara Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mengomentari hadis ini, beliau berkata, hadis ini menunjukkan anjuran untuk toleransi dalam interaksi sosial dan menggunakan akhlak mulia dan budi yang luhur dengan meninggalkan kekikiran terhadap diri sendiri. Selain itu juga menganjurkan untuk tidak mempersulit manusia dalam mengambil hak-hak mereka serta menerima maaf dari mereka. Jadi sekarang tentang nilai-nilai pendidikan dalam hadis toleransi. Nah, yang pertama itu belajar dalam perbedaan. Nah, nilai toleransi pendidikan ini harus sikap toleransi dari tahap yang minimalis, dari yang sekadar dekoratif hingga yang solid. Nah, klasifikasi nilai-nilai kehidupan bersama menurut perspektif agama-agama, pendewasaan emosional, kesetaraan dan partisipasi, kontrak sosial baru dan aturan main kehidupan bersama antar negara. Pendidikan membangun saling percaya. Nah, saling percaya ini salah satu modal sosial terpenting dalam penguatan masyarakat dan juga memelihara saling pengertian, memahami bukan serta menyetujui. Saling memahami adalah kesadaran bahwa nilai-nilai mereka dan kita adalah berbeda dan mungkin saling melengkapi serta memberi kontribusi terhadap relasi yang dinamis dan hidup. Agama mempunyai tanggung jawab membangun landasan etnis untuk bisa saling memahami di antara entitas-entitas agama dan budaya yang plural atau multikultural. Dan juga terakhir menjunjung tinggi sikap saling menghargai. Nah, menjunjung tinggi sikap saling menghargai ini kita harus saling menghargai apapun perbedaan suku, agama, apapun yang dilakukan oleh seseorang, kita harus bisa menghargainya. Dan juga terimplementasi dengan baik harapan terciptanya kehidupan yang damai, penuh toleransi, dan tanpa konflik lebih cepat akan lebih terwujud. Mungkin segitu saja materi hadis toleransi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pemaparan materi. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.